Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi 31 Maret 2022. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa ya, untuk Philip Morning Market Call, di pembahasan awal kita akan bahas mengenai penutupan indeks harga saham gabungan yang menguat 0,59%. Memang regional Asia ditutup menguat juga mayoritas karena investor global memantau perkembangan dari pembicaraan yang masih dilakukan antara Rusia dan juga Ukraina. Namun indeks Nikkei 225 atau indeks Jepang mengalami pelemahan 0,80%, tertekan akibat aksi ambil untung atau profit taking dan masih kekhawatiran yang berlangsung antar pelaku pasar di market Jepang akibat dari tingginya harga minyak mentah dan data penjualan retail di bulan Februari yang lebih rendah dari ekspektasi. Bank of Bank of Japan juga atau Bank Sentral Jepang juga meningkatkan usahanya dengan membatasi kenaikan yield surat utang dengan menambah pembelian di pasar obligasi, khususnya pemerintah Jepang, dari bermacam-macam tenor. Hal ini memang dimaksudkan untuk menekan yield dari surat utang pemerintah yang disebabkan oleh adanya ekspektasi ya dari harga energi yang beberapa belakangan ini mengalami tren yang cukup tinggi dan juga ekspektasi dari yield obligasi US yang juga masih terpantau meningkat ya. Dari bursa Eropa, FTSE menguat 0,55%, namun DAX ditutup melemah 1,45%. Sedangkan dari indeks Wall Street terpantau kompak melemah dengan pelemahan terdalam tercatat pada Nasdaq sebesar 1,21%, disusul oleh S&P 500 sebesar 0,63%. Penurunan indeks Wall Street ini seiring dengan rilis data GDP kuartal 4 2021 final ya, yang terpantau menguat atau tumbuh sebesar 6,9% secara Q on Q atau quarter on quarter. Lanjut ada rilis ADP Employment Change untuk bulan Maret naik menjadi 455.000 penambahan pekerja. Penambahan ini dapat dikatakan lebih rendah dari pencapaian atau penambahan pekerja di bulan Februari lalu. Kemudian dari bursa komoditas, terpantau WTI dan juga Brent melemah 4,28 dan 3,90. Di samping Amerika Serikat yang merilis data cadangan minyak mentahnya turun secara mingguan dan menunjukkan adanya tren ketatnya supply untuk benua Amerika atau dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Kemudian investor dari bursa komoditas menilai adanya potensi pengenaan sanksi kembali yang akan dilakukan oleh beberapa negara barat kepada Rusia. Hal itu menjadi salah satu sentimen yang memberatkan setelah
Kita ketahui beberapa waktu lalu harga beberapa komoditas merangkak ya, menguat atau merangkak naik. Jadi adanya sanksi yang memang masih simpang siur, masih sentimen yang beredar, tapi itu cukup memberikan tekanan bagi beberapa harga komoditas dunia. Batu bara menguat setelah adanya pelemahan yang terjadi di perdagangan lalu, 2,60 ke level 260 US dollar per metric ton, sedangkan CPO atau harga komoditas unggulan Indonesia lainnya terpantau melemah 1,55%. Untuk pergerakan hari ini, indeks harga saham gabungan kami proyeksikan berpotensi bergerak bearish moderate dengan tingkat support dan resisten di 7.030 dan 7.065. Lanjut ada berita korporasi, di mana kami mencatat diantaranya ada ASI atau PT Astra International Tbk yang akan mendistribusikan dividen bagi para pemegang saham senilai 3,91 triliun rupiah. Kalau kita bisa cermati dari Astra International, dari beberapa rasio dividen yang dicatatkan per 31 Desember lalu, dividen yield yang dicatatkan Astra International ada di kisaran 0,68%, dengan dividen payout ratio ada di kisaran 9,02%. Dari perhitungan terakhir, atau per 31 Desember, dividen per share yang dicatatkan Astra International berada di kisaran Rp45. Kalau kita bisa catat lagi, di keputusan terakhir dari Astra International, perseroan berencana membagikan dividen final ya untuk tahun 2021 sebesar Rp194 per lembar saham ya. Sebelumnya pada Oktober lalu perseroan membagikan dividen interim. Jadi memang Astra International ini di tahun lalu kenapa dividen per share-nya bisa cukup rendah karena perseroan membagikan dividen secara interim, sehingga total dividen per share per tahun 2021 kemarin yang sudah dibagikan itu sebesar Rp239 per lembar saham. Kemudian dari SIDO atau PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk yang juga akan membagikan dividen senilai 1,14 triliun rupiah atau 90% dari net profit atau laba bersih yang dicatatkan tahun 2021. Dilihat dari keterbukaan informasi yang dikeluarkan oleh SIDO, perseroan akan membagikan sebanyaknya, yaitu 15,30 rupiah per saham, sudah dibagikan atau akan dibagikan dalam bentuk dividen interim yang akan disebar di tanggal 27 Agustus 2022 ya. Jadi dari 1,14 triliun tadi yang disebutkan oleh Direktur Keuangan SIDO, pembagian dividen yang bisa dirinci oleh beliau adalah 15,30 per saham, 15,30 rupiah per saham, atau 455,48 miliar, dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 27 Agustus 2022. Adapun sisa
atau mungkin 27 Agustus 2021 maksudnya. Adapun sisa dari nilai tadi atau 22,70 rupiah per lembar saham atau 681 miliar akan dibagikan dengan jadwal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 7 April 2022 dan ex dividen akan berakhir di tanggal 8 April 2022. Jadi rencana distribusi dividen ini adalah yang kedua kalinya setelah interim yang sudah dilakukan di tanggal 27 Agustus 2021 lalu. Jadi, dividen interim yang akan diterima, kalaupun Bapak dan Ibu belum memiliki SIDO sebelumnya, itu ada di kisaran Rp22,70 per lembar saham. Seperti itu. Lanjut, ada S Hardware atau PT S Hardware Indonesia Tbk, mencatatkan penurunan laba bersih senilai 3,93% menjadi 704,39 miliar di tahun 2021. Menurut keterbukaan informasi ya atau laporan dari perseroan sendiri, turunnya laba bersih S Hardware disebabkan dari penurunan penjualan yang terkoreksi 11,72% dari 7,41 triliun menjadi 6,54 triliun rupiah. Laba bruto juga tercatat turun 12,20%, sementara laba usaha juga turun 6,47%. Yang selanjutnya, untuk rekomendasi Philips Sekuritas pagi hari ini, kami merekomendasikan salah satunya yaitu Arto atau Bank Jago Tbk dengan mencermati pergerakan teknikal yang kemarin Arto terpantau bullish, seperti pola lebih cenderung kepada Morningstar dengan stochastic oscillator yang sudah bergerak golden cross di area oversold. Arto sendiri juga bergerak mendekati area support terdekat, yaitu di kisaran 13.700, sehingga dengan adanya pola candle seperti ini, Arto bisa kita pilih sebagai pilihan saham untuk spekulatif dengan trade buy yang bisa kita sarankan ada di kisaran 14.450, sedangkan target price pertama ada di 15.275 dan target price kedua ada di 15.525. Untuk stop loss kami sarankan ada di area support terdekat 13.700. Lanjut ada BBHI atau Alo Bank Indonesia Tbk. Kalau dari BBHI, pola sendiri yang terakhir terpantau mencoba untuk breakout area trendline atas, ataupun pola dari wage sendiri ya, falling wage di sini. BBHI kita bisa juga sarankan untuk spekulatif buy, ada di kisaran 5725 sampai 5750. Sedangkan untuk target price pertama, kita bisa sarankan di 6.475, dan target price kedua ada di 6.925. Untuk stop loss, kami sarankan ada di area 5.000. Yang ketiga, ada MCAS Integrasi Tbk atau MCAS. Dari pola terakhir, MCAS membentuk pola pivot dengan candle terakhir coba breakout area trendline atas, sehingga kita bisa sarankan juga untuk spekulatif buy, ada di kisaran 12.150, sedangkan target price pertama ada di 13.000 dan target price kedua ada di 13.525. Untuk stop loss, kami sarankan ada di area support, yaitu di kisaran 11.300. Yang selanjutnya saya buka untuk sesi tanya-jawab. Dipersilakan menggunakan kolom Q&A, dan saya akan berikan waktu 1 menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan segala pertanyaannya. Kita akan kembali 1 menit lagi dengan pembahasan pertama dari Q&A.
Oke, kita bisa mulai untuk sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama yaitu mengenai teknikal dari MNCN dan juga LSIP ya. Bagaimana dengan kondisi terakhir saat ini dari segi teknikal kita bisa gambarkan untuk MNCN. Coba kita hapus dulu. Oke, MNCN saat ini yang bisa kita cermati adalah penembusan area resisten di kisaran 980 dengan stokastik RSI yang sudah bergerak di area overbought. Kami rasa MNCN layaknya untuk diperhatikan atau diwaspadai dan tidak untuk masuk terlebih dahulu karena lonjakan kenaikan kemarin cukup memberikan ruang bagi MNCN untuk coba melemah. Yang bisa kita cermati kembali setelah adanya penembusan resisten, kalaupun nanti dia ada koreksi dan memang kecenderungannya dengan pola seperti ini akan ada koreksi yang akan terjadi, yaitu kita bisa tunggu lagi nanti ada di area 925 ya, sampai 900 ya. 905 atau 925, itu adalah dua area yang bisa kita cermati untuk buy kembali. Kalau nanti dia ada pola reversalnya, ada di area EMA 13 dan 24-nya, kita bisa manfaatkan kembali untuk masuk di MNCN. Yang jelas untuk saat ini kita tidak sarankan karena adanya penembusan resisten dan lonjakan yang sudah cukup tinggi, yang sudah terjadi kemarin juga kami khawatirkan akan memberikan satu ekspektasi atau potensial loss atau potensial bearish. Seperti itu. Lanjut ada LSIP atau PP London Sumatera, ini kita hapus dulu. Oke, LSIP. Kita lihat di sini ada 2 atau 3 candle bearish. Yang bisa kita perhatikan saat ini adalah LSIP cukup tertahan di kisaran area EMA 13. Sedangkan untuk trennya sendiri, kita memang khawatirkan LSIP ini akan mencatatkan satu penurunan atau pola bearish ke depannya. Sehingga dengan begitu, Bapak dan Ibu, kami sarankan untuk menjauhkan LSIP terlebih dahulu, sembari kita melihat perkembangan dari pola candle sendiri. Dia punya area support yang bisa dicapai atau bisa diuji ada di kisaran 1395 atau 1395 sampai 1375. Dua area support tersebut adalah area yang bisa diperhatikan dan kalau ada reversal di area tersebut, Bapak dan Ibu bisa kita sarankan kembali untuk masuk. Kalaupun ada penembusan, maka kita sarankan untuk secepatnya dilepas saja LSIP. Karena saat ini dari minor trendnya, dia coba bentuk satu pola pivot, di mana pivot itu adalah pola continuation. Namun continuation yang terjadi atau pola continuation ini perlu adanya satu breakout signal. Entah dari breakout trend line bawah atau dari trend line atas. Kurang lebih seperti ini. Jadi memang kalau ada penembusan di dua area support yang sudah saya sebutkan tadi, ada baiknya langsung dilepas saja. Tapi kalau ada breakout dia di kisaran area, sebentar. Mungkin kalau di sini kita belum bisa coba. Ya, mungkin untuk jangka pendek dulu aja ya. Untuk jangka pendek kami rasa kalau dia breakout di area kisaran 1465, itu berarti ada breakout trend line dan juga si pinannya sendiri itu sudah terbentuk ya dengan sempurna. Jadi ada breakout, dia punya pola pinan dan pinan itu adalah pola continuation sehingga bisa dipertimbangkan untuk masuk dan untuk ke depan pinan tersebut akan berpotensi membawa LSIP melanjutkan bullish trend-nya. Seperti itu. Namun perlu ada signal ya, perlu ada signal. Lanjut ada Antam sama Elsa, buy dan sell di berapa?
Kalau Antam buy sell di berapa, saran saya mungkin Antam ini perlu diperhatikan dulu aja ya. Kalau kita lihat dari jangka pendek, mungkin dia punya support ada di kisaran 24, sorry, 2430-an ya. Iya, 2430 itu adalah supportnya, atau mungkin paling toleransi lah. Batas toleransinya adalah di 2350. Ini 2360 maksud saya. 2360 itu udah batas toleransi. Jadi kalau ada penembusan lagi di 2360, saran saya coba langsung dilepas aja. Antam ini punya area gap itu ada di kisaran sebentar 274, sorry, 2830 ya. 2830 sampai 2740. Gap ini bisa kita manfaatkan karena ini punya satu resisten emosional. Tapi yang kita perhatikan atau yang kita perlu lihat adalah seberapa kuat Antam ini tertahan di support-support yang sudah kita tentukan tadi. Kalau dia tembus lagi di bawah, itu berarti ada potensi keberlanjutan dari pola bearish-nya ini. Dan kalau ada penembusan lagi tadi di bawah 2360, kami khawatirkan dia akan coba bertahan lebih lama lagi di pola bearish-nya sebelum akhirnya dia tutup gap-nya. Tapi kalau gap ini memang dia akan tertutup. Kalau dari jenisnya sendiri, ini adalah termasuk pola bisa dikatakan exhaustion gap ya. Jadi ya memang ini pola terjadi setelah adanya kenaikan yang cukup tinggi kemarin. Seperti itu. Mungkin bisa diperhatikan aja dulu 2360 untuk buy, sell-nya bisa di 2830, kita bisa gunakan emotional resistance tadi. Kemudian ada Elsa, buy dan sell juga di berapa? Kalau buy sell, coba kita lihat Elsa. Oke, buy-nya di berapa? Saran saya mungkin karena dia sudah tembus EMA 24, saran kami coba perhatikan dulu area support yang bisa kita perhatikan karena dia sudah uji area 0,618 Fibonacci retracement di 2910 ya, 2910-an. Jadi mungkin outlook-nya sebenarnya kurang baik ya. Kalau dari candle sendiri dan juga chart pattern-nya, dia tembus dua exponential moving average dan saat ini masih coba bearish, candle-nya juga masih rapi ya, bearish. Jadi mungkin saran saya ini perlu diwaspadai aja dulu. Jauhkan dulu aja karena takutnya dia tembus lagi dynamic support dari Fibonacci dan khawatirnya dia bakal tuju klasik supportnya di 272. Ini kan cukup jauh ya dari current price saat ini. Jadi memang ada baiknya dijauhkan dulu aja ya. Jangan terburu-buru untuk masuk ya Bapak dan Ibu. Lanjut, apakah masih layak untuk buy saham call sekarang ini mengingat mau bagi dividen? Saran saya eh, momen dividen ini bisa dimanfaatkan tentu oleh Bapak dan Ibu semuanya. Tapi kembali lagi kita harus perhatikan juga posisi harga saat ini dan juga teknikal seperti apa, dan juga rasio-rasio dividen tentunya, yaitu dividen yield seperti apa dan juga dividen per share-nya sebanyak apa. Dan perhatikan juga CUM dan juga X karena dari batu bara sebenarnya euforianya sudah apa ya sudah berlalu ya, euforia dari harga batu baranya sendiri sudah berlalu dan harga harga dari emiten-emiten batu bara sendiri sudah melonjak jauh sehingga secara keseluruhan memang ada ekspektasi penurunan harga terlebih dahulu ya untuk harga emiten-emiten yang bergerak di sektor coal ini. Namun outlook dari harga batu bara sendiri masih cukup tinggi, ada di kisaran 200 sekitaran 230 ya. Kalau kita coba average dari ininya forecast-nya itu mengalahkan forecast dari akhir tahun sebelumnya karena akhir tahun kemarin Goldman Sachs itu rilis dia punya forecast untuk harga batu bara di kisaran 120 untuk tahun 2022. Sedangkan tahun ini aja atau di
perdagangan malam tadi aja masih di kisaran 260. Jadi memang ekspektasi 2022 harga batubara average itu masih di kisaran 200-an ya, atau lebih tinggi daripada pencapaian tahun sebelumnya. Hal itu tentu akan berpengaruh terhadap kinerja emiten batubara, walaupun secara keseluruhan nih mungkin karena sudah lonjakan harga yang sudah terjadi di awal tahun kemarin karena memang adanya konflik Rusia Ukraina itu mendrive harga cukup gila, tapi koreksi akan terjadi tentu akan ada penyesuaian, tapi secara keseluruhan dari fundamental kita expect batubara akan lebih baik lagi seiring dengan average selling price yang juga tinggi di tahun 2022 ini. Kembali lagi untuk dividen, saya sarankan untuk coba lihat masing-masing rasio dan juga posisi dan juga teknikal seperti apa, dan perhatikan dulu ex dividennya karena kita khawatirkan potensi penurunan tadi akan adjustment dari kondisi saat ini akan memberikan satu tekanan untuk harga-harga saham dari batu baranya. Seperti itu. Masih cukup layak, tapi perlu diperhatikan kembali. Lanjut ada BBCA dan juga ada Inco. Kita lihat dua emiten terlebih dahulu ya, BBCA. Kalau dari BBCA sebenarnya kita masih bisa sarankan untuk tetap hold ya. Setelah dia ada dividen, pembagian dividen kemarin, dia punya ada di kisaran 120 ya, per lembar saham. Udah ex-date juga 28 Maret lalu. Jadi ya setelah itu mungkin, ya karena memang dividen dari BBCA sendiri dari rasio juga nggak begitu menarik ya kalau kita lihat. Tapi untuk teknikal, kami rasa masih cukup oke untuk di hold. Kami rasa BBCA punya dua area support yang bisa kita perhatikan. Itu ada di kisaran 7.800-an sampai yang paling kami rasa yang paling jauh itu ada di kisaran 7650 ya. Jadi kalau ada penembusan 7650 itu yang perlu diwaspadai. Tapi selama dia masih bergerak dalam rentang di atas 7.800 ya atau dalam fase bullish ya, kami rasa BBCA masih layak untuk di hold ya, apalagi pola dan juga breakout kemarin juga masih berlanjut seperti itu. Apalagi Bapak dan Ibu yang juga sudah ambil ketika BBCA itu breakout trend line-nya. Di sini kan kemarin kita sempat bahas ya, BBCA breakout trend line, dan ini peluang yang sangat baik untuk beli. Ya, untuk saat ini BBCA masih memberikan gambarannya ya, kami rasa masih memberikan potensial gain yang positif secara keseluruhan. Balik kembali untuk Inco. Oke, untuk Inco-nya yang bisa kita lihat di sini ada gap yang bisa kita waspadai karena di sini ada potensi untuk tutup gap terlebih dahulu. Dan ya berhubung dia sudah hampir mencapai titik resistennya yang tertinggi. Ya ini karena didrive oleh supply dari nikel sendiri ya yang dikhawatirkan akan sedikit terbatasi akibat dari sanksi perdagangan yang dijatuhkan oleh sekutu dan juga kepada Rusia maksud saya. Itu memberikan satu tekanan ataupun dalam hal ini positif untuk harga nikel dan juga emiten nikel sendiri. Namun kita bisa perhatikan sebelumnya Inco ini dia punya resisten cukup kuat ya, ada di kisaran 7.050. Ini udah paling tingginya lagi, all time high-nya istilahnya. Jadi adanya pencapaian resisten yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh Inco ini, dan juga ada gap ini, kita khawatirkan dia ada koreksi dulu. Ya gitu. Yang bisa kita coba perhatikan di sini setelah adanya swing high di sini, ada support yang bisa kita perhatikan yaitu ada di kisaran 6.050 atau 6.025 lebih tepatnya. Yang dimana kalau ada kembali reversal pattern, kita bisa sematkan spekulatif buy lagi untuk Inco. Tapi untuk saat ini kami khawatirkan dia bakal tutup gap dulu.
Apakah sudah saatnya buy saham ICBP saat ini kah atau belum? Layak untuk beli atau tidak ICBP, kita coba lihat dulu. Dia udah lampau supportnya ya, support yang paling dalam. Tahun 2020 juga nggak sejauh itu juga penurunannya, karena dia punya support ada di kisaran 7.750, tapi ini sudah terlampau jauh ya, 7.625. Sorry, supportnya yang selanjutnya 7.625 itu udah ditembus. Current price-nya saat ini 7.375. Jadi sudah cukup menembus dua area support ya. Kalau kita coba lihat lagi historical pergerakan dari ICBP, eh iya memang dia punya support selanjutnya ya, itu ada di kisaran 7.050-an, kalau lebih tepat mungkin kurang lebih 7.050-nya. Eh Gimana ya, apa sudah tepat untuk beli saham ICBP atau belum? Saya rasa selama ICBP masih bergerak dalam rentang bearish-nya dan tidak memberikan signal breakout, kami rasa jangan terburu-buru untuk masuk dulu ya. Karena walaupun dia sudah terendah ya atau setelah COVID ini, harga ini sudah yang paling rendah. Ini bukan berarti ICBP tidak punya potensi untuk melemah kembali. Seperti itu. Kembali lagi kepada fundamental dan juga ekspektasinya, karena harga gandum kemarin terlihat adanya lonjakan dan trennya sendiri juga masih dalam fase bullish untuk gandum. Kami rasa sudah mulai dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja dari ICBP-nya, khususnya untuk mempengaruhi beban pokok penjualan. Seperti itu. Saran saya coba tunggu aja breakout area EMA 24 dan 13. Kalau ada penembusan di dua area exponential moving average tersebut, kita bisa mulai masuk atau bisa mulai perhatikan untuk beli. Selama dia tertahan di bawahnya, saran saya untuk tidak beli ya. Saran saya coba dijauhkan aja. Lanjut, ada TINS, apakah masih layak untuk di hold, dan juga KF bagaimana arah pergerakan saham. TINS masih layak di hold atau tidak? Kami rasa untuk saat ini ya, yang bisa kita lihat ada potensi koreksi dulu. Capai 1670, kami rasa ini layak untuk ditunggu kembali. Kalau di Bapak dan Ibu yang sudah punya harganya di bawah posisinya, saran saya coba dilepas dulu aja Bapak dan Ibu. Lepas dulu, realisasikan dulu keuntungannya. Nanti kalau misalkan ada koreksi dan juga capai 1670 dan dia ada reversal pattern, kita bisa sarankan kembali untuk beli. Seperti itu. Kalau untuk KF tadi, kalau untuk KF ini, kami khawatirkan dia masih akan tertahan di bawah EMA 24. Dan dengan begitu polanya masih dalam fase bearish ya. Jadi tidak kita sarankan untuk beli kayak gitu. Dia punya area support klasik ada dua, ada di 1075 kurang lebih, dan juga ada di kisaran 1625 paling dekat ya. Tapi 1075 itu adalah klasik support yang cukup jauh. Jadi ya kembali lagi saya sarankan untuk jauhkan aja KF. Jangan masuk ya. Ini cukup beresiko ya. Sangat-sangat tinggi resikonya. Oke, lanjut di sini ada ITMG ya. Banyak yang mempertanyakan tentang ITMG atau Indotama Raya Megah Tbk. Kalau untuk ITMG, kami rasa polanya masih cukup positif dan mungkin resisten dia ada di kisaran 30.225. Ini mungkin bisa dicapai oleh ITMG sendiri, berhubung juga dia akan bagi dividen yang dimana dividen per share-nya cukup gede, 3.040 ya, dan dividen yield-nya kalau kita lihat kemarin terakhir ada di kisaran 5%, jadi cukup menarik sebenarnya kalau misalkan kita mau manfaatkan dividen atau momentum pembagian dividen ini untuk
masuk sesaat kemudian lepas lagi itu cukup menarik ya, seperti itu. Yang jelas di TMG kami rasa setelah ada kenaikan kemarin memang ya ada kecenderungan untuk koreksi dulu. Apalagi euforia dari harga batu bara juga sudah mulai reda. Jadi ya untuk saat ini mungkin saran saya manfaatkan dulu dividennya, pembagian dividen, kemudian kalau nanti ada pola-pola yang akan terbentuk dan juga dari jangka menengah cukup oke, kami rasa ITMG secara fundamental masih cukup baik dan juga layak untuk dikoleksi. Jadi tinggal tunggu aja momentum teknikalnya seperti apa, kayak gitu. Kemudian ada MPPA sama UNVR ya, tadi LSIP dan TIS sudah dibahas. Oke, MPPA, bagaimana menghadapi ya awal bulan puasa ini Matahari Putra Prima TBK seperti apa? Kalau dari chartnya kita bisa katakan dari minor trend dia cukup baik. Sepertinya dia disengat oleh sentimen awal puasa ya, awal Ramadan ini dan juga kasus COVID-19 yang terus landai dalam kasus hariannya. Sehingga kami rasa ini memberikan satu sentimen akan kembalinya konsumsi masyarakat kepada jalur pemulihan ya. Tapi MPPA ini yang bisa kita perhatikan dari segi teknikal ya. Dari segi teknikalnya itu sebenarnya dia masih punya area resisten. Ada di kisaran 482-an. Dia punya area resisten di situ sebenarnya. Tapi kalau dia di periode ini dia tertahan, udah mulai ketahan, saran saya memang tunggu aja dia koreksi ya. Apalagi nanti koreksinya itu kalau kita lihat swing high-nya di sini, kita hapus dulu aja. Oke, yang bisa kita perhatikan untuk area beli, kalau kita lihat dari Fibonacci retracement, ya kita bisa gunakan 0,6 sampai 0,7 ya, sesuai dengan historical sebelumnya. Jadi, area 316 itu bisa diperhatikan, 316 sampai 280. Jadi dua area tersebut, atau ketika harga bergerak di area 316 sampai 280, itu bisa kita sarankan untuk masuk, kayak gitu. Seperti itu ya untuk MPPA, kemudian UNVR tadi. Lanjut ya untuk Unilever, sebenarnya dia ada breakout EMA 13. Tapi yang bisa kita lihat adalah bagaimana pergerakan hari ini. Kalau dia bentuk satu candle doji atau bearish candle, saran saya coba dilepas aja dulu atau dijauhkan aja dulu. Unilever walaupun tren dari minornya cukup oke, adanya penembusan EMA 13, kami rasa ini tidak cukup membantu ya Unilever untuk kita beli ya, karena ya menyusul adanya kinerja yang kurang baik dan juga pola dari chart-nya sendiri masih kurang baik. Saran saya tunggu aja nanti kalau ada ada satu konfirmasi ya dari chart pattern-nya sendiri, baru bisa kita masuk. Kalau misalkan dia masih sebatas breakout awal, saran saya itu nggak cukup kuat ya, dan hati-hati aja untuk Unilever. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya, ada dari Java bisa masuk posisi di berapa, kemudian beli Kino atau Mayor. Mayor ya maksudnya. Java bisa masuk posisi berapa? Kalau Java ini
dia ada breakout lagi ya, EMA 24 dan 13-nya. Kalau saya pribadi sebenarnya bisa dinilai Java itu, ya mungkin taking profit aja dulu di 1.700-an ya, karena ini masih awal, dan kalau dari pola secondary-nya ini memang ada satu titik double bottom ya, tapi kita harus pertimbangkan kembali dia punya area support memang ada di antara 1.550-an ya. Ini cukup cukup kuat ya, karena kalau saya coba lihat dulu aja di sini ada satu pola rejection ya, atau area penahanan di sini. Jadi cukup cukup kuat memang pola ini, ataupun apa namanya, support ini cukup kuat ya untuk menopang Java. Tapi dari swing high-nya itu nggak menggambarkan adanya reversal pattern. Jadi takutnya ini ada satu pola di uh, triangle ya, pola triangle, descending triangle untuk swing jangka panjang ya. Jadi untuk saat ini pun kalau lebih amannya lagi, kalau kalau kita mau main aman, mungkin kita bisa taking profit ada di kisaran 1.700-an. Kalau dia breakout 1.700, kemudian dia coba uji area 1.790, masih bergerak di atas 1.700 ya, atau ada kecenderungan dia lanjut sampai 1.790, itu mulai kita bisa sarankan untuk buy, atau bisa kita tunggu dulu aja. Polanya sudah mulai membaik seperti itu. Kalau bisa buy di berapa, saran saya mungkin buy on weakness saja, tapi ya itu tadi, taking profit-nya yang lebih aman, saya bisa sarankan di 1.700 dulu. Kayak gitu. Atau kalau mungkin spekulatifnya cukup tinggi, ya udah tunggu aja sampai 1.790. Dengan catatan, kalau dia break di bawah EMA 13-nya, saran saya cepat-cepat dijauhkan atau dilepas aja gitu. Takutnya dia lanjut lagi, pola descending triangle-nya, kayak gitu. Lanjut ada mau beli Kino atau Mayor ya. Kita coba lihat Kino sendiri. Kalau dari Kino, ya cukup ini ya, tingkat spekulatifnya cukup tinggi ya, karena memang dia sudah um, membentuk satu pola yang cukup signifikan, dan sampai saat ini Kino udah uh, apa ya, cukup tinggi juga ya dia menguatnya. Kalau pola seperti ini sih saran saya mungkin agak begitu riskan ya. Uh, Ya mungkin bisa spekulatif buy kalau misalkan Kino bisa reversal di antara 3.190 atau 3.200-an, bisa spekulatif buy. Kemudian kalau Emior, mau masuk Emior atau Kino, saran saya Emior bisa diperhatikan dulu. Dia ada pola breakout area EMA 24 dan 13. Jadi Emior sebenarnya bisa diperhatikan dulu aja. Kalau dia ketahan di EMA 24, kurang lebih berarti di sini ya, ada di kisaran 1685. Kalau dia masih ketahan konsolidasi di 1685, kita bisa spekulatif buy. Tapi kalau dia tembus lagi di 1685, kita jauhkan aja. Emior karena kita menimbang dia masih dalam pola bearish continuation ya. Bearish trend-nya masih masih bisa berlanjut seperti itu. Ini hanya pola awal, hanya breakout awal ya, signal awal. Kita belum bisa benar-benar pastikan dia breakout benar atau reversal ke fase bullish atau tidak. Kemudian ada SCMA sama MDKA ya. Kita coba SCMA dulu. Kemudian untuk ELSA dan ELSIP semoga bisa menjawab juga pertanyaan ataupun pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau dari SCMA mungkin saran saya coba diperhatikan dulu aja. Walaupun dia breakout sudah di EMA 13, dan dengan begitu dia breakout resisten kuat ya. SCMA kemarin punya resisten kuat di EMA 13, dan ini breakout. Tapi breakoutnya ini saran saya coba ditunggu dulu aja. Kalau dia ada koreksi, sebaiknya kalau memang dia sudah mau reversal,
Dia akan tertahan antara kisaran 272 sampai 264. Kalau di bawah lagi 264-nya lagi, itu kita sarankan untuk coba dilepas aja. SCMA masuk kembali ke dalam fase bearish. Seperti itu. Kalau untuk MDKA, lanjut kalau untuk MDKA, saran saya juga coba tunggu di EMA 13 ya. Di sini ada, sorry. Di sini ada historical, dia punya area reversal, ada di kisaran 13, exponential moving average, dan kalau begitu, kalau kita lihat ya, area rejection dia, penahanan dia memang di kisaran 0,5. Sini kita bisa lihat. Dan bagaimana dengan gambaran untuk ke depannya? Kalau itu kita bisa gunakan lagi 0,5. 0,5 itu ada di kisaran 4.500-an atau pola ataupun support yang kemarin sempat diuji. Tapi kalau saran saya mungkin coba tunggu lagi di bawahnya ya, kisaran 4.410-an. Itu bisa ditunggu. Kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana prospek saham PTBA untuk jangka pendek? PTBA atau Bukit Asam, kami rasa jangka pendek coba mantul dulu, reversal dulu. Dia punya area EMA 13 yang cukup kuat ya secara historical jangka pendeknya, menahan pergerakan dari PTBA, tapi saya rasa mungkin kenaikannya nggak begitu banyak. Area resisten yang bisa dicapai oleh PTBA dari kisaran 3450, tapi secara keseluruhan dari tren, kami rasa dia ada pola pinen, yang mana kalau pinen ini harus ada konfirmasi lagi lebih lanjut. Kalau ada breakout trend line atas, berarti kita bisa kembali trade buy. Tapi kalau misalkan ada breakout trend line bawah, saya rasa jauhkan dulu PTBA. Support yang bisa kita sarankan untuk cut loss ataupun area batasan risiko ada di kisaran 3.190. Ya, kurang lebih seperti itu. 3.190 adalah support terakhir yang bisa menopang PTBA. Kemudian TOWR bagaimana Pak? Dan juga BBNI. Kayaknya BBNI kita belum bahas ya tadi. Kalau untuk TOWR, tren masih bearish, masih ada pola bearish continuation yang kita khawatirkan akan lanjut kembali. TOWR juga dari candlestick juga masih terpantau bearish ya. Yang kita khawatirkan di sini adalah dia kembali bergerak di bawah EMA 24 dan 13. Area yang bisa kita perhatikan itu ada di kisaran 1050 sampai area 1040-an ya. 1050 sampai 1040, kalau dia breakout 1040 kita bisa lepas. Dan dengan begitu area support klasik ada di kisaran 1000 bisa dituju selanjutnya oleh TOWR. Agak berhati-hati ya, karena masih dalam bearish channel ya, dan belum ada konfirmasi lebih lanjut, karena ini masih signal awal dari breakout-nya sendiri. Kemudian untuk BBNI seperti apa polanya, apakah masih baik untuk di hold? Saran saya iya, masih sangat baik untuk di hold, dan kalau yang belum punya, mungkin yang bisa kita sarankan di sini adalah area mendekati area EMA 13 ya, dari kisaran 8.100 ya, 8.100 sampai 8.075 itu bisa diperhatikan kembali. Polanya rapih, dia ada satu penahanan di kisaran area EMA 24 dan 13, khususnya 13 ya untuk support dynamic. Jadi ya tunggu aja dia mau koreksi, mungkin ini candle three black cross menunjukkan adanya potensi koreksi dulu jangka pendek sampai 8.100, kalau ada reversal kita bisa masuk lagi. Oke, kemudian ada Pewon sama ada Friend ya. Kita coba bahas dulu, tadi ada Pewon. Pewon seperti apa untuk polanya? Kalau Pewon saya rasa dia akan ada uji area support klasik
ada di kisaran 488 ya, 488. Di sini ada pola supportnya. Dan dari minor trend, saya rasa P1 masih cukup oke, masih cukup baik. Dan dengan begitu, pola dari minor trend dan juga breakout yang sudah terjadi kemarin ini menunjukkan adanya reversal bullish. Jadi untuk selanjutnya bisa kita perhatikan aja area-area support klasik ataupun support dynamic. Kalau dari support klasik tadi 488, kalau dari support dynamic ada di kisaran 484, sampai yang paling akhir sekali ada di kisaran 474 ya. Ini adalah, ya kita coba asumsikan 474 sebagai area support terakhir. Jadi kalau ada penembusan di bawahnya lagi, berarti udah paling parah dari asumsi kita, seperti itu. Ini masih asumsi awal, dan untuk selanjutnya kita tinggal lihat pergerakan dari P1 sendiri. Kemudian tadi ada friend ya. Ada friend, sayangnya hari ini dia bentuk dark cloud, itu berarti dia ketahan kembali di kisaran area EMA 13 dan melanjutkan pola bearish-nya kembali. Itu sebabnya kenapa saya pilih dan saya sarankan ketika ada breakout bukan berarti kita bisa langsung beli, tapi ada baiknya kita coba tunggu konfirmasi selanjutnya. Maksudnya tunggu nanti ada keberlanjutan bullish, sampai nanti dia ada koreksi dan kita coba lihat koreksinya itu sejauh apa. Apakah masih di atas exponential moving average yang sebelumnya di breakout, atau malah sebaliknya, dia kembali bergerak turun di bawah exponential moving average. Seperti itu. Jadi breakout awal kami sarankan untuk lebih meyakinkan dan juga mengurangi tingkat risiko, ada baiknya coba dipantau dulu aja, atau diperhatikan dulu aja. Kecuali tingkat spekulasi dari Bapak dan Ibu cukup tinggi. Silahkan untuk kembali trade buy atau langsung entry buy, entry level untuk breakout trennya, tapi kembali Bapak dan Ibu harus menerima tingkat risiko yang cukup tinggi juga. Jadi begitu ya untuk friend, saya rasa bakal ada satu penahanan kembali dan area support dia di kisaran 68 potensi menjadi area yang akan dituju selanjutnya setelah dark cloud ini benar-benar terbentuk ya. Kalau dia tutup sampai akhir perdagangan dark cloud ataupun hanging man, jelas itu akan memberikan satu signal bakal ada satu continuation dari bearish pattern-nya, seperti itu. Kemudian lanjut untuk target untuk EMTK. Target EMTK di berapa? Target EMTK ya. Oke, target EMTK resisten jelas, Bapak dan Ibu mungkin sudah bisa lihat di sini ada 2550. Karena kalau dari Fibonacci retracement tentu ini akan melampaui dua resisten. Sudah melampaui ya. 0,7 ini sudah dilampaui oleh MTEK, dan golden rasionya sendiri dari Fibonacci retracement juga sudah dilampaui, ada di kisaran 2220. Jadi ya yang belum punya saya rasa mungkin manfaatkan aja nanti kalau ada koreksi lagi, karena pastinya dia akan ada koreksi. Kecuali memang ada satu sentimen yang benar-benar mendrive dia di satu hari bisa, atau 1-2 hari dia bisa capai resisten 2550, itu di luar dari ekspektasi kita. Tapi dari teknikal yang bisa kita gambarkan, Bapak dan Ibu bisa tunggu nanti di 2220, karena tepat di kisaran 0,5. 0,618 Fibonacci retracement-nya ada di kisaran 2170, jadi mungkin antara dua area support tadi bisa digunakan sebagai entry level atau entry buy. Kalau yang sudah punya, jelas masih bisa di hold sampai 2550 untuk target price selanjutnya. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kita di Philip Morning Market Call edisi 31 Maret 2022. Saya ucapkan terima kasih atas segala atensi dan juga pertanyaan. Semoga kita bisa bertemu lagi di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya, karena Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap pagi pukul 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan salam cuan.